Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baitowi dengan NIM 4111423008. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil dari tugas proposal yang berjudul Integrasi STEM ICT dalam penguatan pendidikan karakter, eksperimen pembelajaran berbasis Project Based Learning dengan platform digital di sekolah menengah. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang nomor 1, latar belakang era digital dan pendidikan. Yang pertama, SDM berkarakter. Era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 telah mentransformasi paradigma pendidikan secara global, menuntut terwujudnya sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai kompetensi kognitif dan teknis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Dalam konteks ini, pendidikan karakter muncul sebagai pilar fundamental untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi kompleksitas zaman sekarang. Yang kedua, karakter konvensional. Pendekatan konvensional dalam penanaman nilai-nilai karakter seringkali dianggap kurang konseptual dan tidak menyentuh realitas kehidupan peserta didik di era digital. Yang ketiga, ICT belum optimal. Secara paralel, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurung ICT telah membuka peluang sekaligus tantangan baru. Di satu sisi, ICT menawarkan potensi besar untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan relevan. Namun di sisi lain, disparitas literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kesiapan guru dalam mengintegrasikan teknologi menjadi penghambat utama. Fakta ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan ICT belum optimal dan sering berhenti pada aspek instrumental tanpa menyentuh dimensi pedagogis dan nilai yang lebih dalam. Solusi potensial. Yang pertama, pendekatan STEM. Yang mana pendekatan STEM yaitu untuk memecahkan masalah holistik, kolaboratif, kreatif, yang mana mengandung nilai ketekunan, integritas, kerjasama. Yang kedua, Project Based Learning dalam kurung PJBL. PJBL yaitu menjadi metodologi yang berpusat pada siswa, proyek nyata, internalisasi nilai yang berkarakter. Yang ketiga itu platform digital. Platform digital yaitu digunakan untuk memperluas ruang kolaborasi dan kreasi, yang mana untuk mengembangkan keterampilan digital dan etika. Celah penelitian dan tujuan. Celah penelitian yaitu penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan STEM, ICT, pendidikan karakter, dan PJBL secara simultan dalam kerangka pembelajaran yang utuh. Terus tujuan penelitian yaitu menguji efektivitas model integratif ini dalam menguatkan karakter siswa dan meningkatkan keterampilan abad 21. Dan kita lanjut ke pembahasan yang kali ini yaitu kajian pustaka, pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan karakter, yang mana untuk membuat peserta didik yang cerdas, akademis, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu menurut Saida 2022, dalam penguatan karakter dan cinta tanah air yaitu dapat diintegrasikan melalui perencanaan strategis. Dan selanjutnya kajian pustaka integrasi STEM dan ICT.
dalam pengertian STEM sendiri, yaitu pendekatan interdisipliner untuk memecahkan masalah dunia nyata. Dan dalam artian ICT sendiri, yaitu katalisator yang memperluas jangkauan dan kedalaman pembelajaran platform digital sebagai medium utama proyek STEM. Dan selanjutnya, kajian pustaka akan membahas Project Based Learning dalam kurung PJBL. Yang pertama, pusat pembelajaran. Project Based Learning adalah model pembelajaran inovatif yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran melalui keterlibatan dalam proyek nyata yang kompleks dan bermakna. Yang kedua yaitu tahapan BJBL. Menurut pendapat Savitri et al. 2025 mendokumentasikan secara rinci 6 tahapan BJBL. Pertanyaan mendasar, perencanaan, penjadwalan, pemantauan, pengujian hasil, dan evaluasi yang terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan pola pikir kritis siswa. Yang ketiga, keterampilan tinggi. Menurut Zulfanur et al. 2024, secara empiris membuktikan bahwa problem solving skill dan kerangka PJBL berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa SMK, yang mengindikasikan bahwa PJBL efektif dalam melatih keterampilan tingkat tinggi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kepekaan sosial. Menurut Sinta et al. 2024 bahwa menemukan PJBL tidak hanya berdampak pada kognitif tetapi juga efektif dalam meningkatkan kepekaan sosial serta didik, yang merupakan bagian dari karakter. Kumpulan temuan ini membangun argumen bahwa PJBL adalah model yang tepat untuk menjadikan kerangka dalam penelitian yang bertujuan memperkuat karakter. Dan selanjutnya kita akan membahas sinergi PJBL, platform digital, dan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu PJBL. PJBL yaitu kerangka pedagogis kebangkan nilai karakter melalui proyek. PJBL yaitu mendiakan kerangka pedagogis yang kemungkinan nilai-nilai karakternya dikembangkan secara langsung melalui tahap proyek dalam kurung perencanaan, kolaborasi, presentasi, dan refleksi. Yang mana juga membuktikan bahwa PJBL berbasis kearifan lokal yang berhasil mengembangkan karakter seperti toleransi, komunikasi, dan rasa hormat. Yang kedua yaitu platform digital. Platform digital yaitu alat yang untuk mempermudah dan memperkaya proses PJBL kolaborasi jarak jauh, dan juga bisa menciptakan tanggung jawab individu dalam tim virtual dan integritas dalam mengelola informasi digital sebagai semangat yang tercermin dalam penelitian tentang blended learning di era digital. Yang terakhir yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter yaitu diintegrasikan melalui penyelesaian proyek STEM otentik, yang mana siswa mengintegrasikan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, keaktivitas, dan ketekunan secara otentik melalui penyelesaian proyek STEM yang memanfaatkan platform digital. Dan selanjutnya kita akan melihat kerangka konseptual penelitian, yang mana berdasarkan sintesis kajian pustaka di atas. Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yang ada di tengah yaitu PJBL sebagai
mediator, yaitu pengelola STEM ICT menuju penguatan karakter. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek BJBL, kerangka pedagogis untuk pembelajaran otentik, yaitu sebagai kerangka pedagogis utama. Terus yang untuk integrasi sistem ICT, yaitu platform digital sebagai konteks pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter yaitu kolaborasi tanggung jawab ke aktivitas, yaitu sebagai outcome yang diharapkan. Dan kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu metode penelitian. Yang mana dalam metode penelitian itu ada 3 pembahasan. Yang pertama tahap persiapan, yang mana tahap persiapan dibagi menjadi 3, yaitu validasi model, pelatihan guru, dan pretesting. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan itu akan dibentuk kelompok eksperimen dalam kurung model integratif dan kontrol dalam kurung konvensional. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahap akhir. Itu akan ada post test, wawancara, FGD, analisis data kuantitatif dan kualitatif. Mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan dari hasil PPT proposal saya. Mungkin juga kalau ada tutur kata saya yang salah dari awal sampai akhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.